Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Daniel Luption Muhammad dari kelas D1 Teknik Informatika dengan NIM 2255201264. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah website yang telah saya bikin, yang telah saya buat. Karena ini tugas akhir UAS dari mata kuliah pemrograman web dengan dosen pengampu yaitu Bapak Syefri Maulana. Oke, di sini untuk deskripsi tugas saya diminta untuk membuat aplikasi rental mobil yang berbasis web dengan Laravel version 8. Oke, sebelumnya di sini saya menginfokan ya, saya menggunakan Laravel versi 11 karena beberapa alasan, dan itu pun juga atas persetujuan Pak Syefri Maulana. Oke, requirement yang diminta di dalam website tersebut adalah: pertama, terdapat fitur login dan register. Lalu kedua, dapat menampilkan data mobil, menambah data, merubah data, dan menghapus data. Dan itu semua termasuk masuk ke dalam kategori CRUD ya, yang artinya create, lalu read, lalu ada update, dan ada delete. Lalu yang requirement terakhir adalah terdapat fitur pagination. Oke, kita langsung saja. Di sini saya akan menghidupkan server terlebih dahulu. Pertama, kita bisa menghidupkan Apache-nya, lalu kedua, kita hidupkan MySQL sebagai server database kita. Oke, setelah MySQL berjalan, kita klik admin di sini untuk membuka localhost kita. Oke, sebentar, di sini ada. Ya, di sini database yang saya beri nama database. Saya beri nama databasenya dengan nama rental mobil apps ya. Nah, dan seharusnya nama database ini harusnya sama persis dengan yang ada di localhost kita tadi. Ini ya, rental mobil apps. Oke, kita kita jalankan dulu. Mungkin kita hapus dulu. Nah, kita hapus dulu ya. Akun yang sudah ada, akun user yang sudah ada. Dengan menginputkan komen PHP artisan migrate press. Oke, seharusnya di sini usernya sudah bersih karena kita akan mendemonstrasikan ulang. Nah, di sini di table user sudah bersih ya. Oke, lalu kita bisa jalankan servernya dengan memberikan perintah php artisan serve. Nah, di sini saya akan kontrol klik link yang sudah diberikan dari terminal tadi. Lalu saya akan masuk ke page pertama, yaitu page login. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan email dan password API yang sudah terregistrasi ya. Karena di sini kita menggunakan akun baru, jadi belum ada sama sekali ya, belum ada sama sekali akun user yang terdaftar di sini. Jadi kita diminta untuk mendaftar terlebih dahulu. Kita bisa klik registrasi di sini. Kita bisa contoh, kita bisa masukkan nama kita Daniel Leption Muhammad. Username-nya bisa kita kasih nama Daniel, lalu emailnya di sini karena kita menggunakan sintaks DNS, kita diminta untuk masukkan email yang valid ya. Contohnya lalu passwordnya
Oke, di sini ada notifikasi registrasi berhasil, silakan login. Lalu kita masukkan email yang udah kita inputkan tadi beserta passwordnya. Ya, di sini kita sudah masuk dalam website-nya. Di sini ada navigation bar dengan nama rental mobil Daniel Oktavian Muhammad. Lalu di sini ada table atau ya form drop down untuk jika kita ingin lockout kita bisa klik drop down yang ada di sini. Lalu di sini ada nama nama halamannya, daftar mobil. Di sini ada button tambah mobil. Lalu di sini ada sebuah table yang berisikan kolom-kolom ya, dimana di sini ada ID, merek, model, mulai booking, selesai booking, dan aksi yang akan kita lakukan ke dalam uh, data mobil yang sudah kita input ya. Oke, pertama kita mulai saja ya. Di sini requirement yang dibutuhkan pertama terdapat fitur login dan register. Oke, tadi sudah kita lakukan ya untuk registrasi dan kita masuk ke akun dengan login akun yang sudah kita daftarkan tadi. Yang pertama sudah, lalu yang kedua dapat menampilkan data mobil. Nah, untuk menampilkan data mobil, kita pertama-tama kita harus memasukkan atau mendaftarkan data mobil yang kita ingin munculkan. Ya, dan itu masuk ke dalam poin ketiga juga, dapat menambah data mobil. Kita klik buttonnya tambah mobil. Contoh kita bisa masukkan merek mobilnya. Di sini kita bisa ada form merek, model, tahun, harga sewa, deskripsi mulai booking dengan saya booking. Pertama kita bisa masukkan mereknya, kita bisa masukkan modelnya. Contohnya modelnya Honda Jazz. Contoh tahunnya 2024. Lalu harga sewanya misalkan 750.000. Lalu deskripsinya. Deskripsi kita bikin seperti ini aja. Kita bikin template lorem aja. Seperti ini. Lalu kita bisa masukkan tanggal kita akan mulai booking. Contoh misalkan kita akan mulai booking hari ini di tanggal 26. Lalu kita selesai booking di tanggal 27 misalkan. Kita bisa klik simpan. Nah, di sini kita sudah melakukan poin yang nomor kedua, yaitu adalah dapat menampilkan data mobil. Nah, di sini kita sudah bisa untuk melakukan poin kedua, kita sudah menampilkan data mobil yang sudah kita input tadi. Oke, selanjutnya poin ketiga dapat menambah data mobil, dan itu sudah tadi. Poin keempat dapat merubah data mobil. Nah, untuk merubah data mobil kita bisa lihat kolom aksi di sini. Di sini kita untuk merubahnya kita bisa lakukan klik pada tombol edit. Nah, di dalam form edit ini kita bisa, dalam page edit ini kita bisa merubah data mobil yang kita miliki. Contoh, misalnya mereknya bener Honda, model Jazz. Ternyata tahun yang kita punya adalah tahun 2023. Dan harga sewanya berkurang. Misalkan harga sewanya 700.000. Kita bisa simpan data yang sudah kita rubah. Nah, di sini ada notifikasi mobil berhasil diperbarui. Oke, itu tadi poin nomor 4, dapat merubah data mobil, dan itu masuknya ke dalam update. Poin kelima adalah dapat menghapus data mobil. Nah, misalkan mobil yang kita punya nih sudah tidak berlaku lagi, misalkan pajaknya, SIM-nya, pajaknya, atau kirnya, atau surat-suratnya segala macam, kita bisa, dan kita harus menghapus data mobil itu agar pengguna atau user yang kita miliki tidak salah gitu ya, untuk meminjam atau booking mobil yang kita punya, sedangkan mobil yang kita punya itu sudah tidak berlaku lagi secara legalitas. Di sini kita bisa menghapus datanya dengan mengklik button hapus di sini. Di sini ada 3 button ya. Pertama ada lihat, edit, dan hapus. Kalau lihat dia akan memunculkan data seperti ini. Oke, sebentar. Ya,
Ya, oke. Di sini jika kita klik button lihat tadi, di sini akan tampil detail mobil. Di sini akan masuk dalam page yaitu detail mobil. Mobil yang kita punya tadi mereknya adalah Honda, lalu modelnya adalah modelnya Jazz. Lalu di sini ada deskripsi yang udah kita masukkan tadi. Dan di sini ada tahunnya, tahun mobil itu, ada harga sewa mobil tersebut, dan ada mulai booking tanggal berapa, selesai booking tanggal berapa. Lalu di sini ada button untuk page kembali. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 poin tadi sudah kita jelaskan, sudah kita demonstrasikan. Lalu poin keenam adalah terdapat fitur pagination. Nah, pagination itu apa sih? Jadi pagination itu adalah seperti ini. Seperti batas data yang ditampilkan dalam sebuah halaman gitu loh. Misalkan pagination di codingan saya, buka codingannya. Sebentar. Nah, di sini. Di sini pagination yang saya buatkan adalah 5 ya. Jadi ketika sudah ada 5 data yang kita inputkan, lalu data yang keenam akan masuk ke halaman berikutnya seperti itu. Terus jika saya demonstrasikan akan seperti ini. Kita bisa tambahkan data mobil yang kita punya lagi. Untuk kedua adalah Toyota misalkan ya. Fortuner tahun 2020. Keluarga sewanya adalah 900.000. Di sini deskripsinya. Kita masukkan PIN-nya. Ya. Kita bisa masukkan mereknya lagi. Contoh, misalkan Honda. Ini 2024, harga sewanya 150.000. Harga sewanya adalah ya. Nah, di sini ada fitur pagination-nya. Jika dua data yang sudah ditampilkan di dalam halaman, maka data ketiga akan masuk ke halaman berikutnya. Seperti ini. Di sini data pertama kita ada Honda Jazz, lalu kedua ada Toyota Fortuner, lalu di page selanjutnya ada Honda Civic, dan page selanjutnya ada Suzuki Karimun Wagon. Nah, oke. Itu poin ke-6 ya, terdapat fitur pagination. Lalu Pak Jeffrey meminta untuk menjelaskan fitur-fitur di atas beserta penjelasan source code-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan sesingkat-singkat mungkin ya. Pertama kita masuk ke dalam routing dulu mungkin.
Nah, routing pertama yang akan saya jelaskan adalah routing mengenai page atau halaman register. Di sini saya menggunakan metode get slash register. Lalu di sini ada register, masuk ke register controller kelasnya. Lalu ada index di sini dengan nama register. Lalu ada middleware di sini. Nah, setelah ini masuk ke dalam register controller. Nah, di sini. Ini adalah logic dari codingan page register ya. Lalu setelah form register di sini ya. Kita hapus dulu. Nah, setelah form register ada form login. Form loginnya seperti ini. Untuk logic dari form loginnya seperti ini. Di sini akan saya membuat sebuah section ya dengan nama layout apps. Jika kita klik layout apps-nya akan masuk ke yang layout seperti ini. Nah, di sini ada logiknya, di sini juga ada flash message. Flash message jika registrasi sukses, maka akan ada notifikasi registrasi sukses yang kita tampilkan tadi ya. Lalu di sini ada session jika loginnya error gitu. Jika data email yang kita masukkan dan password yang nggak tahu, yang password yang kita masukkan tidak sesuai dengan apa yang sudah kita registrasikan tadi. Nah, ini adalah logika card form ya, form loginnya. Ada card header, card body, saya membuat kelas-kelasnya seperti ini. Lalu ada div class jika dengan logika email yang kita masukkan error seperti itu. Itu masuk ke form loginnya. Lalu ke form selanjutnya masuk dalam websitenya. Nah, dalam websitenya ini adalah form daftar mobil dan itu masuk ke dalam sini. Pertama saya akan menjelaskan dulu navbar yang kita miliki tadi. Di sini ada rental mobil, lalu ada form drop down, table drop atau card from drop down ya. Jika kita ingin log out, nah di sini saya membuat sebuah navigation class, spawn, background body. Lalu di sini ada class container, saya buat class container lagi. Lalu di sini ada navbar brand, rental mobil dan yellow dan ambat. Nah, itu masuk ke navbarnya. Lalu masuk ke dalam table ininya ya. Ke dalam websitenya di sini saya membuat sebuah section lagi, section konten. Saya beri nama konten. Di sini ada detail mobil, ada mobil merek, mobil deskripsi, mobil model, ada tahun mobilnya, harga sewa, mulai booking, saya booking dan segala macam. Nah, untuk logika create mobil saya buat seperti ini. Sini saya membuat section konten lagi. Sini saya buat button tambah mobil baru dengan H2. Di sini saya buat logic untuk edit mobil seperti ini ya. Nah, ini adalah logiknya tadi. Nah, di sini adalah form table tadi kita buat ya. ID, merek, model, mulai booking seperti ini. Ini ada shop itu udah sama seperti ini.
Ya, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dari tugas Pak Syefri ya, untuk mempresentasikan sebuah melalui video dengan menjelaskan fitur-fitur beserta penjelasan source code yang website yang sudah saya buat tadi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.